Dokumen yang diduga berisi kerjasama militer antara Rusia dan Iran beredar luas. Dokumen yang beredar menunjukkan aliran senjata dari Rusia ke Iran. Pengiriman ini direncanakan berlangsung hingga tahun 2027. Rusia disebut akan memasok jet tempur canggih Su-35 yang dilengkapi sistem persenjataan modern. Kehadiran Su-35 memperkuat kekuatan udara Iran sekaligus meningkatkan daya jangkauan militernya. Dokumen itu menyebut tujuan utama yaitu menghancurkan pesawat musuh. Yang menarik, kerjasama ini bersifat jangka panjang, bukan sekedar respon konflik saat ini. Selain jet tempur, Iran juga disebut mendapat rudal canggih, diantaranya KH-38 dan K-77. Rudal ini bisa digunakan untuk berbagai jenis serangan mulai dari udara hingga sasaran darat dan laut. Su-35 sendiri mampu melacak banyak target sekaligus, menjadikannya salah satu jet tempur unggulan dunia. Dengan teknologi ini, kekuatan militer Iran meningkat signifikan dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah. Lebih jauh, dokumen tersebut mengungkap rantai produksi industri militer Rusia yang terlibat secara sistematis. Dari bahan peledak hingga komponen elektronik, seluruh ekosistem industri pertahanan dikerahkan. Rusia telah melakukan penahanan terhadap 40 warga Israel di Bandara Domodedovo, Moskow. Pak mendeklarasikan bahwa siapapun musuh Iran juga akan menjadi musuhnya juga. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 April, hal ini menurut sumber resmi Israel secara anonim. Lebih tepatnya, menurut sumber Israel yang dikutip The Times of Israel, otoritas Rusia sempat menahan sedikitnya 40 warga Israel di Bandara Domodedovo, Moskow setelah tiba dari Tel Aviv. Kementerian Luar Negeri Israel pun kemudian mengonfirmasi penahanan tersebut tepat sebelum para warga itu akhirnya dibebaskan melalui intervensi diplomatik. Penahanan disebut terkait dugaan keterlibatan atau kaitan dengan agresi militer Israel terhadap Iran. Sementara itu, personil keamanan Rusia dilaporkan mengatakan kepada para tahanan bahwa Iran adalah sekutu Moskow dan bahwa siapapun yang merupakan musuh Iran adalah musuh mereka juga. Sebagai informasi, The Times of Israel melaporkan para warga Israel yang ditahan di Rusia sempat diinterogasi selama beberapa jam dan diminta membuka ponsel mereka, namun menolak. Kelompok yang terdiri dari warga Israel dan pemegang kewarganegaraan ganda itu akhirnya dibebaskan tepat setelah menandatangani dokumen yang menyatakan tuduhan pelanggaran hukum terhadap mereka tidak dapat diterima. Iran mengerahkan kapal tempur berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh pasukan air Gizi. Kapal dengan senjata rudal Haidar 110 disebut sebagai kapal tempur militer operasional tercepat di dunia. Haidar 110 mampu melaju hingga 110 knot atau sekitar 204 km per jam. Kecepatannya jauh melampaui kapal serang cepat konvensional lain di dunia. Kapal sepanjang 14 meter ini memakai desain berbahan komposit ringan seperti serat karbon. Material tersebut diklaim membuat bobot kapal lebih ringan, sulit terdeteksi radar, dan tetap kuat di kecepatan tinggi. Tak hanya cepat, Haidar 110 juga disebut membawa 2 rudal jelajah anti kapal jarak menengah. Kemampuan ini membuat kapal tersebut cocok menjalankan taktik serang lalu mundur dengan cepat. Iran juga diketahui menyiapkan kapal ini untuk operasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz yang cukup sempit serta strategis. Wilayah itu selama ini menjadi jalur vital perdagangan energi dunia dan rawan ketegangan militer. Haidar 110 melambangkan investasi berkelanjutan Iran dalam platform bersenjata rudal yang cukup cepat, sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk menimbulkan kerugian asimetris dalam konfrontasi maritim.